Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mungkin sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu tidak keberatan sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri. Ya, berdiri. Saya punya statement begini. Kalau saya bilang Yesus, Bapak Ibu bilang yes. Setuju? Setuju? Coba. Yesus. Ya, itu bahasa apa tuh? Sabu atau Sumba? Yesus itu apa? Bahasa Sumba atau bahasa Sabu? Nah, dia sudah. Terus yang kedua, kalau saya bilang dunia, Bapak Ibu bilang tidak, tidak, tidak. Bisa? 1, 2, 3, dunia. Belum kompak ini. Belum, benar. Ulang. Kalau saya bilang Yesus, semua bilang yes. Harus semangat dong. Kalau saya bilang Yesus, semua bilang yes. Kalau saya bilang dunia, ini baru beberapa ini. Yang muda-muda ini belum bisa ngomong ya. Lebih suka dunia daripada Yesus. Halo. Ulang dari sini duluan. Yesus. Yesus. Dunia. Di sini. Yesus. Yesus. Dunia. Yesus. Sama-sama katakan Yesus. Oh, satu kali saja. Berulang-ulang. Kalau buat Yesus harus berulang-ulang. Yesus. Yes. Tidak ada yang berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Ingat. Silakan duduk Bapak Mama. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa dari Tuhan tentunya. Dan juga terima kasih buat Bapak Gembala. Beberapa hari yang lalu saya diminta untuk pelayanan minggu ini. Saya ingat juga saya pernah diundang kali yang pertama. Juga di bulan Oktober. Minggu yang sama, tanggal yang berbeda. Dan tahun ini saya lagi diminta di bulan yang sama, minggu yang sama, bulan yang berbeda dan tahun yang berbeda. Waktu itu pelayanan pertama setelah saya khotbah, tiba-tiba saya dicari oleh seseorang. Dia bilang begini, "Om Pendeta minta nomor handphone." Dengan senang saya berikannya. Dan beberapa hari kemudian, tiba-tiba saya di WA. Dan sampai hari ini kami berkomunikasi. Dan salah satu yang membantu saya dalam pekerjaan Tuhan yang ada di GBI Paradita. Saya tidak kenal, terlalu akrab dengan orangnya. Itulah sebab alasan waktu saya diminta untuk pelayanan hari ini. Saya ingin melihat orang itu. Saya ingin berjumpa dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Karena saya masuk di gereja ini Bapak Ibu jujur. Muka-muka semua muka-muka yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Muka-muka yang penuh dengan sukacita. Tidak ada kesedihan. Tidak ada kekecewaan. Walaupun di rumah tadi lagi kecewa dengan suami. Tapi datang dalam gereja selalu ada sukacita. Bapak, Mama, dan Saudara, hari ini saya mau berbicara tentang sebuah tema, Tuhan tahu jalan hidupku. Sama-sama katakan, Tuhan tahu jalan hidupku. Bacaan kita di dalam kitab Ayub, pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Kalau temukan katakan amin. Kalau belum diam saja. Belum? Saya masih tunggu Bapak Ibu katakan amin. Kalau amin berarti sudah temukan. Oh, baru di sini belum. Harus adil, kita tunggu sama-sama. Sudah temukan? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Tetapi ia atau Allah tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan keluar seperti emas. Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, bacaan ini adalah pengakuan Ayub saat Ayub mengalami sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Alkitab berkata Ayub punya harta yang banyak. Alkitab katakan Ayub punya kambing, domba, unta, lembu, dan lain sebagainya. Memiliki 10 orang anak. Tetapi Alkitab juga mencatat bahwa Ayub mengalami sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan dalam hidupnya. Alkitab berkata harta benda Ayub habis dalam seketika. Dan Alkitab juga katakan anak-anak Ayub mereka lagi bersenang-senang di rumah saudara mereka yang sulung. Dalam seketika ke-10 anak Ayub pun mati. Bapak, Ibu, dan saudara. Bahkan Alkitab katakan lewat peristiwa ini, melihat peristiwa yang bertubi-tubi terjadi dalam kehidupan Ayub. Bahkan Alkitab mencatat bahwa kehidupan Ayub mengalami penyakit kulit yang sangat menjijikan. Sehingga Alkitab katakan teman-teman Ayub datang dengan tujuan menghibur, dengan tujuan menguatkan Ayub, dengan kata-kata bijak, kata-kata mutiara, memotivasi Ayub. Tetapi Alkitab berkata, perkataan mereka tidak membuat Ayub terhibur. Perkataan mereka tidak membuat Ayub semangat menjalani kehidupan ini. Kenapa? Karena yang Ayub dengar, yang Ayub lihat dari setiap mereka, bukannya yang menghibur Ayub, tetapi melecehkan Ayub dari hal-hal yang tidak benar dalam pengiringannya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, penyakit kulit, penyakit yang sangat menjijikan. Tidak ada seorang pun yang datang menyentuh Ayub. Tidak ada seseorang pun yang datang dan dekati Ayub. Bahkan Alkitab berkata, istri atau penolong di dalam keluarga Ayub pun yang dekat, yang seharusnya dekat dengan Ayub, yang seharusnya merawat Ayub dengan baik, ada sebuah ungkapan dari istrinya berkata begini, masihkah engkau setia? Masihkah engkau tekun? Masihkah engkau taat? Masihkah engkau sungguh-sungguh? Masihkah engkau jujur terhadap Tuhan yang engkau sembah? Dan dia berkata, kutuki dan matilah di sana. Bapak, Ibu, dan saudara, perkataan yang didengar oleh Ayub ini bukan perkataan yang menghibur Ayub, bukan perkataan yang menguatkan Ayub, tetapi justru perkataan yang menyakiti Ayub. Tetapi disinilah Ayub berkata dalam bacaan kita ini, tetapi ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan keluar seperti emas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di sini Ayub tetap menyatakan keadilan Tuhan tetap berlangsung atas hidupnya, baik hidup ataupun mati, kaya ataupun miskin, harta benda habis. Ayub tetap berkata, Tuhan tahu jalan hidupku. Ia menguji aku akan keluar seperti emas. Bapak, Ibu, ini adalah pengakuan iman yang sangat luar biasa yang keluar dari mulut Ayub. Ayub tidak mempersalahkan teman-temannya, Ayub tidak mempersalahkan istrinya, Ayub tidak mempersalahkan Allah, tapi Ayub justru bersyukur menerima peristiwa ini sebagai peristiwa iman. Tetapi Alkitab berkata, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Ayub itu yang terbaik. Dan mulut Ayub berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, Tuhan itu memampukannya untuk melewati masa-masa yang sulit, untuk melewati masa-masa yang sulit, yang sukar dalam hidupnya. Dan Ayub melihat ada hal yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, segala sesuatu yang terjadi dan akan terjadi dalam kehidupan Ayub, bahkan kehidupan kita, Tuhan sudah tahu jalan hidup kita. Sejak kita di dalam kandungan, kita dilahirkan, tumbuh menjadi anak, tumbuh menjadi pemuda remaja, menjadi orang tua,
Tuhan sudah tahu seperti apa gaya hidup kita, seperti apa perjalanan kehidupan kita ke depan. Tuhan sudah tahu. Bahkan segala sesuatu yang kita kerjakan, hal yang kecilkah, hal yang besarkah, hal yang sedangkah yang kita lakukan, Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Bahkan Dia tahu yang tersembunyi, yang terselubung, yang kita tidak beritahukan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya belajar dari kisah Ayub ini. Ada satu kisah yang luar biasa. Benar-benar ia setia, benar-benar ia taat, benar-benar ia tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan di sini Alkitab katakan, Tuhan tahu jalan hidupku. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Dan Dia katakan, kalau Tuhan menguji aku akan muncul seperti emas. Bapak, Ibu, tahu emas? Tahu emas? Ada yang suka pakai emas? Ada. Tidak ada. Tapi tahu emas? Tahu emas? Minta maaf, bapak-bapak, mama-mama yang pakai emas. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung bapak ibu yang pakai emas. Tidak apa-apa, tidak salah. Tapi ingat, kalau pakai jangan sombong. Ya toh? Saya disabu. Bukan di sini, bukan sabu di sini. Kalau pulang dari merantau, dari Kupangkah, dari Sumbakah, kalau sudah pakai emas, permisi, pakai yang mungkin agak besar dari kali jari kelincing ini, cara jalannya beda. Benar, beda. Kalau kancing bajunya masih terkancing begini, kalau pakai rantai, itu baju kancingnya dibuka satu. Cara jalannya pasti akan berbeda. Dulunya jalan begini, jalannya sudah mulai begini. Beda. Kalau orang tidak mau lihat-lihat, kancing baju yang satu dia buka lagi. Jalan-jalan semakin beda. Orang semakin tidak lihat, kancing yang ketiga dia buka lagi. Bapak Ibu masih lihat? Tapi di Pulau Sumba ini, apalagi jemaat di GBI Kampung Baru, tidak ada seperti itu. Yang setuju katakan amin. Saya tahu, saya kan kita ketemu toh. Sering saya lihat yang pakai mas-mas itu tidak seperti itu, tidak. Kalau di sabu memang begitu. Sabu bukan sabu kita ini, bukan sabu yang pendeta-pendeta, bukan. Benar. Mas, Bapak Ibu, kalau dipanaskan dengan api, dia akan mencair. Dan dari emas itu akan muncul kotoran. Ada kotoran-kotoran yang dibuang, yang tidak berfungsi, itu tidak berpakai, dibuang. Lalu akan muncul unsur logam yang murni. Dan itulah yang membuat emas itu mahal. Emas itu mahal atau murah? Mahal. Biar mahal 1 gram, biar 500-600 ribu, kita masih beli. Tapi kalau beras naik 10 ribu, protesnya minta ampun. Iya. Mulai bersungut-sungut. Apalagi zaman sekarang orang bilang zaman apa? Media, Facebook, mengeluh, mulai mempersalahkan pemerintah. Benar. Ikuti saja, jangan mempersalahkan pemerintah, jangan mempersalahkan orang lain. Bersyukur karena Alkitab mengajarkan kepada kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Mau naik kah, mau turun kah, mengucap syukur. Ayub, saat dia berkelimpahan, dia tetap menyatakan Allah itu adil. Saat dia dalam penderitaan, Ayub juga berkata Allah itu adil. Dia Allah yang hidup, dan dia tahu perjalanan kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, dia ada maksud, ada tujuan dalam hidup kita. Dia punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Bapak, mama, dan saudara, di tahun ini pas bulan Maret, saya dengan Pak Gembala dari sini ikut melayat dulu di Radamata. Bapak Ibu, waktu ibadah itu saya ikut.
Dan tiba-tiba kondisi kesehatan saya terganggu. Saya diajak makan dari pihak keluarga, saya makan tapi situasi itu tidak nyaman. Setelah makan, saya bilang sama Bapak Gembala di tempat ini, saya biasa panggil dia Ama, Ama minta maaf, saya pulang duluan. Istri ada WA suruh pulang. Tapi dalam satu kondisian yang kurang, kesehatan sudah terganggu. Bapak Mama saya turun dari rata mata itu, saya terasa tidak injak lagi di aspal. Pikiran sudah blank dan pikiran sudah kacau. Saya telepon adik, saya bilang tolong jemput saya. Saya duduk, saya tunggu dia. Saya bangun di atas motor, saya mulai berkeringat dingin. Tahu ke Bapak Mama dan Saudara, sekadang sadar, kadang tidak sadar. Saya bilang sama dia, aku langsung ke rumah sakit. Dia bawa saya ke rumah sakit dan ternyata isi saya 200 lebih. Dan mulai dari itu kondisi kesehatan saya terganggu. Bapak Ibu dan Saudara, sebuah tekanan, kesulitan yang saya alami, penderitaan yang saya alami. Saya lihat Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Dan sampai hari ini saya harus berurusan ke rumah sakit. Saya harus ada punya dokter untuk tangani saya. Dan saya lihat mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Saya tidak mempersalahkan orang lain. Tiba-tiba saya mengalami hal seperti itu, hal yang buruk, lalu saya mempersalahkan orang lain. Tidak. Saya waktu belum jadi Kristen, menjadi hamba Tuhan, saya ini diminta untuk menjadi penerus dalam keluarga. Kalau di Sabu bilang Mone Ama, yang akan meneruskan karena saya ini cucu pertama, dilahir di tengah-tengah keluarga, itu kebanggaan dari opa saya. Opa dan oma saya mereka bangga karena saya ini laki-laki yang akan meneruskannya. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau orang sakit di Sabu, itu mulai cari dukun. Tahu dukun? Tahu? Pernah minta dukun juga? Hah? Dukun. Orang bilang orang pintar. Bapak Ibu, yang dibuat adalah ada satu rumah adat yang dikatakan rumah adat, terus di situ ada tiang seperti salib. Saya ikuti itu. Ada tombak yang biasa dipajang di rumah itu, rumah adat. Lalu yang mereka buat apa? Ditusuk di tiang itu. Lalu ada permisi, ada kelapa yang dibuat bulat. Sebelum dukun itu melakukan ritual, dia baca komat kamit mulutnya, saya pun hanya ikut. Opa saya bilang, kamu lihat, kamu di situ nanti kamu akan seperti dia. Saya lihat komat kamit, lalu kelapa itu dia buang. Setelah dia buang, lalu dia ulurkan tangannya. Dia kadang tarik, kadang sampai, kadang tidak sampai. Bapak, Ibu, Saudara, ternyata dia lagi bersembunyi di situ. Dia bilang, dia cari tahu, oh itu karena itu tetangga di sebelah itu. Karena baru saja Bapak beli sepeda, dia itu kesakitan di sana. Makanya dia buat. Kisah Sabu begitu. Kalau di sini tidak. Saya tidak pernah lihat dan saya tidak pernah dengar. Di Sabu begitu. Selalu mempersalahkan orang lain. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saat Ayub mengalami peristiwa penyakit kulit, harta benda habis, anak-anaknya lenyap dalam seketika, Ayub menceritakan isi hatinya kepada Tuhan. Bapak, Mama dan Saudara, di saat kita diizinkan menghadapi sebuah pergumulan hidup yang berat, ceritakan itu kepada Tuhan, jangan kepada orang lain. Kalau kita datang dan ceritakan masalah kita kepada orang, dia akan membesar-besarkan masalah kita. Betul atau benar? Halo? Halo bapak-bapak, kalau istrimu cerewet di rumah, lalu setiap hari mungkin bangun pagi dia cerewet, dia marah-marah Anda, jangan pergi di janda dan ceritakan masalah itu. Benar. Ada kan bapak-bapak begitu. Kalau istrinya bangun, papa bangun sudah, tidur-tiduran, tidak mau bangun kerja, usaha. Ingat ini anak-anak, ingat ini keluarga, kita ini butuh makan minum, bukan butuh tidur-tiduran. Bangun pak.
Lalu karena istrinya begitu, suaminya bilang, mama, berhenti dulu. Halo, rumah tangga itu hancur bapak dan ibu. Karena orang bilang, ada orang kayak apa? Nah, di sini ada pernah jadi orang ketiga? Hah? Ada? Iya. Rumah tangga itu hancur karena ada orang ketiga. Siapa yang kita harus libat? Jangan libatkan orang ketiga. Libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ayub, dia menceritakan isi hatinya kepada Tuhan. Dia ceritakan, Tuhan, lihat teman-temanku datang. Mereka datang hanya menghina, mengolok dan mengejek. Mereka datang untuk menghibur dan menguatkanku. Ayub menceritakan itu kepada Tuhan. Ayub juga menceritakan, lihat Tuhan, perkataan istriku. Dia ceritakan itu kepada Tuhan. Dia tidak ceritakan masalahnya kepada istri. Dia tidak menceritakan masalahnya kepada teman-temannya. Tapi dia ceritakan persoalan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia percaya, dia sanggup menolong dan memberikan kemenangan bagi pribadi kita masing-masing. Karena itu Bapak Mama, ceritakanlah kepada Tuhan. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Ada masalah, ceritakan pada Tuhan. Ada sakit penyakit yang kita alami, ceritakan kepada Tuhan. Tuhan tidak bilang begini, saya malas urus kau. Tidak. Tapi kalau kita ceritakan kepada orang lain, dia ada bilang, kakak saya begini, ya kasihan ya. Nanti besok lagi datang lagi cerita ya. Jangan. Ada masalah dalam rumah tangga, masuk di kamar. Duduk di bawah kaki Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan. Dia Allah yang turut bekerja di tengah-tengah persoalan dan pergumulan hidup kita. Dia tidak membiarkan kita menangis dan meneteskan air mata. Mungkin kita saat kita menutup mata, kita menangis di hadapan Tuhan. Dia tidak hanya melihat dan menyaksikan apa yang terjadi, apa yang kita ceritakan kepada Tuhan. Dia akan turun tangan, memberkati dan menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Yang setuju katakan amin. Saya lebih senang cerita sama Tuhan daripada saya ceritakan pada istri saya. Kalau kita cerita, kadang istri juga tidak mau dengar. Karena sekarang lagi sibuk main handphone. Mama, ini begini, begini pekerjaan saya. Nah, iya kau urus sudahlah. Saya lagi asik-asik. Kadang kita begitu. Tapi istri-istri di Sumba tidak seperti itu. Yang setuju kata amin. Apalagi jemaat GBI Kampung Baru. Iya. Rekan-rekan teman main musik, jangan saling menjelekkan satu dengan yang lain. Jemaat, jangan saling menyerang satu dengan yang lain. Itu adalah pekerjaan setan. Saya pernah dengar satu pendeta khotbah begini. Setan itu datang kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah pemalas jadi setan. Lalu Tuhan bilang, kenapa? Setiap manusia itu kalau berbuat dosa, kalau mencuri, kalau selingkuh, dia orang bilang itu pekerjaan setan. Sedangkan saya tidak ikut Tuhan. Bagaimana mereka bilang saya melakukan? Karena itu saya mau berhenti jadi setan. Biar sudah manusia jadi setan. Bapak, mama dan saudara. Karena itu hidup kita, masalah kita, ceritakan kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang mengerti, Allah yang peduli dengan setiap tetesan air mata kita. Tuhan tahu air mata kita, Dia mengerti. Karena Dia adalah Allah
yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita sekalian. Bapak, mama, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan dapat mengatasi keraguan kita. Tuhan dapat mengatasi kekhawatiran kita. Tuhan dapat mengatasi persoalan hidup kita. Karena itu kita harus ceritakan kepada Tuhan. Bapak, mama, dan saudara, saya selalu berdoa begini, Tuhan, kekhawatiran, kebimbangan, kesedihan yang saya alami, saya serahkan sama Tuhan. Di saat kita serahkan sama Tuhan, maka Tuhan turun tangan menyelesaikan kesedihan, ketakutan, dan kekhawatiran kita. Allah yang kita sembah Allah yang sanggup, dan Dia sanggup menolong kehidupan kita. Saat Ayub mengalami pergumulan dalam hidupnya, dia fokus kepada Tuhan. Dia tidak fokus dengan masalah, dia tidak fokus dengan harta yang dia miliki, karena dia tahu Tuhan itu tidak pernah berubah dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kebaikan Tuhan tetap dinyatakan dalam hidup kita sekalian. Itulah sebabnya Ayub tetap fokus kepada Tuhan, tetap melihat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Karena Alkitab katakan, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam penderitaan Ayub, Ayub tidak mengeluh dan mempersalahkan orang lain. Tetapi Ayub melihat di balik pergumulan hidup Ayub, Alkitab katakan Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat dari harta yang dia miliki. Dari kambing-kambing yang dia habis seketika, Tuhan ganti 2 kali lipat. Kecuali istrinya hanya 1. Karena istrinya tidak mati. Coba istrinya mati, pasti Tuhan lipat gandakan juga. Tapi tidak. Istrinya tidak mati. Karena Alkitab katakan istrinya tidak mati. Ya mati 10 anaknya, hartanya habis, tetapi istrinya masih hidup. Bapak, Ibu, saudara, Tuhan ganti semua itu. Tuhan ganti, Tuhan sanggup. Karena itulah Ayub tetap mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan bukan hanya perkataan. Mengasihi Tuhan bukan hanya sebuah perbuatan kita, tetapi mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Orang yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, kalau melayani tidak cari pujian, tetapi cari pengalaman bersama dengan Tuhan. Lain, kalau orang yang melayani Tuhan, kalau cari pujian, kalau dia dipuji, dia semangat melayani. Kalau tidak dipuji, pelayanannya biasa-biasa saja. Iya, tapi di sini tidak ada. Tidak ada di sini. Di sana saja. Benar. Jemaat yang Tuhan kasihi, mengasihi Tuhan, kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Mempersembahkan hidup kita. Mau dipuji orang atau tidak, kita tetap setia mengiring Tuhan. Orang bilang penampilannya biasa-biasa saja, pakaiannya biasa-biasa saja. Biarkan orang ngomong. Tuhan tidak melihat pakaian dan penampilan kita. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Yang setuju katakan amin. Saya dulu, Bapak Mama, waktu kecil rajin sekolah minggu. Saat saya pemuda remaja, rajin ke gereja. Bahkan setiap hari Minggu saya ada di altar bersama-sama dengan rekan-rekan pemuda remaja untuk menaikkan pujian bagi Tuhan. Penampilan saya setiap minggu begitu-begitu saja. Biasa saja. Pakaian saya dari hari Senin sampai hari Sabtu itu celana pendek kain. Dan saya pakai sekolah dari hari Senin sampai hari Sabtu. Pulang Sabtu saya pulang cuci. Minggu saya pakai naik di altar, naikkan pujian bagi Tuhan.
Karena anak yatim piatu, siapakah yang memperhatikan kita? Om dan tante, opa dan oma. Mereka tidak memperhatikan hidup kita. Bapak, mama dan saudara, saya tidak menyerah dengan keadaan itu. Di saat saya melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Teman-teman saya tampil di altar ini berpakaian jalanan jeans, sepatu yang bermerek, baju yang bermerek. Secara manusia saya minder, saya mungkin putus asa dan tidak akan naik lagi di altar ini. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan bukan melihat pakaian saya, tapi Tuhan melihat hati saya. Dan saya tetap setia mengasihi Tuhan sampai akhir hidup saya. Dari kesetiaan saya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan sejak kecil. Walaupun orang tua opa dan oma saya masih kafir, masih jingitiu, belum percaya Tuhan, sampai mereka meninggal dan dipanggil pulang. Juga mama kandung saya yang melahirkan dan membesarkan saya kelas 5 SD, mama saya dipanggil pulang oleh Tuhan, sehingga pendidikan saya hanya tamatan SD. Waktu tamatan SD saya bilang sama opa, saya mau sekolah SMP. Om, tante, tolong saya. Mereka bilang begini, hei, kau tidak tahu Presiden Soeharto sudah ada. Kau tidak tahu gubernur sudah ada. Kau tidak tahu bupati sudah ada. Kau tidak tahu kepala desa sudah ada. RT RW saja sudah ada. Kau mau jadi apa lagi? Itu jawaban yang sering saya dengar waktu saya kecil. Tamat SD. Saya tinggalkan Pulau Sabu, tinggalkan opa dan oma, tinggalkan om dan tante, tinggalkan tanah kelahiran saya. Saya memilih harus merantau, saya harus ke Pulau Sumba. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, diangkat Tuhan lebih tinggi. Bukan menjadi ekor, tapi akan menjadi kepala. Kita mengasihi Tuhan, hidupmu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Engkau tidak akan berkesusahan. Kenapa? Orang yang mengasihi Tuhan diperhatikan oleh Tuhan. Saya ingat ayat firman Tuhan berkata begini, lihat itu burung-burung tidak menabur, tidak menuai, tapi dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu, apalagi kita, Tuhan akan pelihara. Dan saya tidak pernah, Bapak, Mama, dan Saudara, walaupun waktu kecil hidup oleh belas kasihan Tuhan, pergi di tetangga. Kalau musuh jam makan, saya tahu kalau sudah bahasa begitu, saya sengaja dekat-dekat di rumah mereka. Mereka tahu kalau anak yatim piatu datang di rumah mereka, mereka akan usir. Benar, pasti akan kasih sepiring, walaupun dagingnya sedikit. Itu pengalaman hidup saya. Karena hidup di Sabu itu susah. Apalagi anak yatim piatu. Bapak Ibu perhatikan anak yatim piatu. Hidupnya menderita. Di saat kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan akan pelihara kita seperti burung di udara. Dan itulah janji Tuhan bagi kita. Itulah sebabnya sejak saya kecil saya berkomitmen untuk tetap mengasihi Tuhan sampai akhir hidup saya. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa sudah jadi pendeta? Hanya tamatan SD. Betul, tamatan SD. Saat di Pulau Sumba, prosesnya panjang. Waktu Pak, ini dulu apa namanya, urus paket apa dulu ya? Ada paket-paket itu dulu. Supaya dapat ijazah SMP, supaya dapat ijazah SMA. Tapi kalau S1-nya bukan paket. Nah, prosesnya Bapak Mama. Karena saya punya kerinduan. Dan Tuhan tahu hati saya. Saya mengasihi Tuhan. Dan saya melihat sampai hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun dalam hidup ini. Karena saya tahu ada begitu banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang berdoa waktu itu. Berkati anak yatim piatu. Bapak Ibu berdoa tidak kasih anak yatim piatu? Berdoa? Oh, tidak berdoa. Pulang doakan mereka. Saya jadi bapak,
saya tetap berdoa buat anak yatim piatu, janda, dan duda. Bapak Ibu berdoa, mungkin kita tidak datang menyodorkan apa yang kita punya, tapi lewat doa kita kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara anak yatim piatu, Tuhan akan memelihara janda dan duda. Dan saya percaya dengan doa-doa kita, mereka ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Tuhan tetap peduli dan Tuhan tetap menolong kita karena rencananya baik bagi kita. Bapak, mama dan saudara, percaya janji Tuhan, ya dan amin dalam kehidupan kita sekalian. Ayub tetap percaya akan janji Tuhan. Ayub tetap percaya akan firman Tuhan. Dalam keadaan apapun, Ayub bersandar pada janji-janji Tuhan. Karena Ayub tahu janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan perjalanannya. Dan saya juga percaya Bapak dan Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di saat kita mengalami hal kesulitan dalam hidup ini, percaya akan janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Jangan cemas, jangan bingung, jangan takut menghadapi situasi yang kita hadapi. Di saat kita panik, kita takut, maka keadaan itu tidak akan semakin membaik, tetapi keadaan itu akan semakin memburuk. Saya sering ke rumah sakit, masuk ke rumah sakit, dan ketemu dengan pasien, beberapa pasien. Mereka selalu begini, Pak Pendeta, saya takut. Kenapa takut? Takut mati. Iya, kenapa takut mati? Anak-anak masih kecil. Takutnya suami kawin lagi kalau saya mati. Saya bilang begini, Ibu jangan omong takut. Kalau ibu takut bukannya semakin membaik, tetapi semakin memburuk. Saya selalu bilang begini, Ibu, penyakit ini tidak mengancam nyawa ibu, tapi ibu harus semangat. Tidak, dokter bilang saya ini gagal ginjal. Saya bilang itu dokter bilang, tapi Tuhan bilang tidak. Saya selalu semangat. Jangan lihat masalah ini, jangan lihat penyakit yang ibu alami, jangan berpikir bahwa penyakit itu akan mencabut nyawa ibu. Jangan. Saya bilang lihat Tuhan yang sanggup menolong hidup ibu. Percaya janji Tuhan ya dan amin. Kalau 2000 tahun Tuhan tolong orang sakit, orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar. Percayalah, bahkan perempuan pendarahan 12 tahun pun di saat dia jamah Tuhan, Tuhan pulihkan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang kita harus takuti dalam hidup ini. Tetap percaya akan janji Tuhan, karena janjinya ya dan amin bagi kita sekalian. Perasaan kita mungkin sedang kacau dan tidak baik-baik saja. Datang dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, bantu dan tolong aku. Dan supaya kita tidak memiliki pikiran yang kacau dan tidak tenang, minta pikiran yang tenang kepada Tuhan dalam menghadapi situasi hidup ini. Bapak, mama dan saudara, mungkin kita berkata, enak sih kalau pendeta ngomong. Saya pun pernah mengalami itu. Kadang ada perasaan takut, ada perasaan cemas, ada kekhawatiran yang muncul dalam diri saya. Tapi saya serahkan itu sama Tuhan. Tuhan, semua ini saya serahkan sama Tuhan. Di saat Tuhan ambil alih, maka yang ada ketenangan, sukacita dalam kehidupan kita. Yang saya lihat, yang terakhir dari pribadi Ayub adalah dia ingat bahwa Tuhan telah melakukan itu baginya. Ayub waktu lahir tidak langsung kaya, Bapak Mama. Tidak langsung kaya. Waktu Ayub lahir tentu dia masih anak-anak, pemuda remaja, dan dia mulai berusaha ternak, mulai mengembangkan sayapnya lagi, dan membuka usaha-usaha yang lainnya. Dan Ayub tahu itu karena Tuhan yang telah melakukan baginya. Dan saat Tuhan mengizinkan hartanya habis, dia pun tetap tahu bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya. Dia tidak kecewa, dia tidak putus asa, tapi dia melihat, dia tetap memuji Tuhan. Mulutnya tetap memuji Tuhan. Saat ia sakit, saat ia mengalami kehilangan segalanya, Ayub
tetap memuji Tuhan. Sehingga dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Mama, adakah di sini kalau sakit gigi tetap memuji Tuhan? Sakit gigi ada, masih tetap memuji Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian. Jujur, di sini ada yang pernah sakit gigi? Ada. Kalau sakit gigi masih memuji Tuhan? Bapak Ibu masih memuji Tuhan? Atau ada teman yang korek di samping kita masih bilang, terima kasih saya ada sakit gigi, terus kau ganggu terus. Masih begitu? Hah? Ayub tetap memuji Tuhan. Sekalipun teman-temannya bilang, Ayub, tahu saya sudah setia dengan Tuhan. Istrinya bilang, Ayub, tinggalkan Tuhanmu itu. Lihat penderitaanmu semakin hari semakin parah, semakin memburuk. Tetapi Ayub tidak mendengarkan kata mereka. Ayub tetap memuji Tuhan. Di saat kita memuji Tuhan Bapak Ibu, di atas pujian ada kuasa. Yang setuju katakan amin. Kalau sakit harus memuji Tuhan. Kalau sakit gigi memuji Tuhan. Sakit perut memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Kenapa? Di saat kita memuji Tuhan, pasti ada kemenangan. Ada mujizat bagi kita. Mungkin menurut dokter ini tidak mungkin disembuhkan. Mungkin menurut manusia ini tidak mungkin lagi kita sehat. Itu kata manusia. Lihat waktu Yosua memimpin orang Israel masuk tanah Kanaan. Mereka menyanyi, bersorak-sorai, memuji Tuhan. Tembok Yeriko rubuh. Artinya Bapak Ibu, pujian yang keluar dari mulut kita akan mendatangkan kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan ini. Jangan kalau ada masalah mulai nyanyi lagu dunia. Di sini ada yang nyanyi lagu dunia. Kalau masalah dengan suami, masalah suami istri, lalu istri pulangkan saja aku pada siapa? Nah itu. Atau mulai muat status di Facebook supaya orang tahu, oh suami dan istri itu lagi bertengkar. Bapak, mama dan saudara yang Tuhan kasihi, kita harus memuji Tuhan. Bukan di dalam gereja saja. Saat kita dihina, saat kita difitnah orang, abaikan itu. Mulut ini harus tetap memuji Tuhan. Saat kita disakiti, saat kita dikecewakan oleh orang-orang di sekitar kita, tetap memuji Tuhan. Kenapa? Di dalam pujian dan penyembahan ada kemenangan bagi kita sekalian. Ingat yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita Bapak dan Ibu. Yesus telah melakukan itu di atas kayu salib, menanggung dosa-dosa manusia. Dan di depan kita saat ini ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan yang akan membawa kita dalam persekutuan dengan tubuh Kristus supaya Bapak Ibu dan saya layak untuk menikmati hidup yang kekal yang Allah sediakan bagi kita sekalian. Alkitab berkata waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, orang-orang yang menangkap Yesus tidak elus-elus, Yesus engkau ini raja, engkau ini Tuhan dan lain sebagainya. Tidak. Tetapi Alkitab berkata waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia dilecehkan, diludahi, bahkan ia dicambuk, dimahkotai duri, lalu mereka menyelipkannya dan di kedua tangan dan kakinya itu ditancap paku, dari sana tercurah darah. Darah itu yang menyucikan dosa-dosa kita. Ingat yang Yesus telah lakukan bagi kita. Dia telah melakukan itu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dia menyerahkan segalanya untuk kita. Supaya kita mendapatkan hidup di dalam Yesus Kristus.
Dia mati bagi kita, dia hidup bagi kita, supaya Bapak, Ibu, dan saya mendapat bagian di dalam kerajaan surga yang Allah sediakan bagi kita. Pesan Tuhan bagi kita yang terakhir di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Supaya Bapak dan Ibu benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan membawa kita sekalian untuk hidup melakukan firman Tuhan. Hidup harus penuh dengan pujian. Mulut kita harus penuh dengan pujian. Supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Bapak Ibu sudah temukan Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b. Janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah kita, Allah yang tidak mengabaikan kita. Allah kita, Allah yang tidak membiarkan kita bergumul sendiri menghadapi kehidupan ini. Dialah Allah yang setia, Allah yang adil, dan Allah yang sanggup menolong dan memberkati hidup kita sekalian. Amin.